Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua Yayasan Munasora Indonesia Lampung Selatan, Bapak Iwan Ansori SPDI, didampingi oleh Haji Muhammad Zainal Abidin, Sekretaris Yayasan, dan Ibu Wahyani, Bendahara Yayasan. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita terkait kegiatan bulan Ramadan Yayasan Munasora, termasuk struktur organisasinya. Ya, di sesi ketiga ini, karena kita berada di tengah-tengah anak asuh yang jumlahnya kalau menurut Ibu Wahyani itu sekitar 156. Sebagian sudah tersebar dan sedang sekolah. Ini hadir di antara kita adalah salah satunya adalah Mbak Sinta Handayani yang Hidayanti yang saat ini sudah kuliah semester 4. Kita akan dengarkan testimoni dari Sinta Hidayanti. Silakan, Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Hidayanti dari santri Munasora Indonesia cabang Lampung Selatan yang sudah bergabung sejak SMP, dan alhamdulillah saya sekarang berada di kuliah Al-Madani yang merupakan salah satu mitra Munasoro dengan program beasiswa Munasoro Indonesia. Terima kasih buat ayah bunda yang atas berkat donatur ayah bunda saya bisa melanjutkan kuliah saya di pendidikan di bangku kuliah. Terima kasih ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, kita sudah dengar salah satu anak asuh testimoni dari Sinta Hidayanti yang saat ini mulai kuliah di semester 4, yang mulai bergabung sejak SMP ya. Iya, Ustaz, ya. Sejak SMP. Menarik nih. Dan seperti Ibu yang dikatakan tadi, ini juga ada dari tingkat 0 umurnya dan sebagainya, ada tingkat SD, SMP sampai perguruan tinggi. Ya, Ibu Wahyani ya. Ya, pemirsa Tegar TV, dialog spesial kita pada sore hari ini seperti saya sampaikan, kita berada di gedung Yayasan Munasora Indonesia, Jalan Lintas Sumatera kilometer 27, Desa Berantiraya Natar, Lampung Selatan, sekitar 300 meter sebelum bandara jika dari Bandar Lampung sebelah kiri. Ya, Pak Ustadz, kita lanjutkan. Ini menarik ini. Kita ada kesaksian testimoni dari anak asuh. Ya, antara lain anak asuh dari Yayasan Munasora Indonesia. Dan alhamdulillahnya dari SMP hingga perguruan tinggi. Betul. Ya, itu gimana, Bos? Memang iya, karena khusus untuk Sinta itu kan memang ketika yayasan berdiri masih belum yatim kala itu ya. Iya, belum. Kemudian yatim ketika SMP itu, maka kita rekrut untuk menjadi anak asuh kita supaya sekolahnya tidak terputus. betul. Mereka selain daripada Ananda Sinta itu ya ada yang dari 0 tahun, bahkan ada yang dari perut ya. Artinya ibunya sedang hamil, suaminya meninggal. Kemudian kita berkunjung ke sana bahwa ya jangan takut gitu, jangan sedih, kita akan rawat sama-sama anak ini. Itu ada beberapa anak ya Bunda ya. Iya. Ada berapa anak ya? Yang 4 anak yang kita rawat, jagain dari ibunya hamil kemudian lahir. Itu kita kasih nama, kita berikan akikoh ya. Kemudian STK, SD, SMP, SMA dan kuliah. Seperti itu Bang Umar. Oke. Pak Ustadz, ini soal sebelum kita lanjut ke rencana pembangunan yayasan atau program kerja di Yayasan Munasora Indonesia ini, saya ingin tertarik tanya karena kan kita tahu bahwa kepedulian BUMN ini sangat tinggi lah terhadap yayasan-yayasan ini. Ya. Baik BUMN terutama yang ada di Lampung Selatan sendiri ya. Kita tahu juga Lampung Selatan ini kan daerah industri juga, apalagi Bandar Lampung. Kalau menurut Pak Ustadz ini bagaimana nih Pak Ustadz? Untuk pengalaman kami di Yayasan Munasora ini kan belum pernah sama sekali kelihatannya ya. Belum pernah ya. Kita mengajukan proposal juga belum. Kita masih sibuk
menjalin mitra dengan masyarakat sekitar, dengan tokoh-tokoh seperti itu, sehingga sampai hari ini kita belum ada kerjasama ya dengan BUMN baik di sekitaran wilayah Lampung Selatan maupun Provinsi Lampung secara menyeluruh. Mudah-mudahan kalau memang ada jalan ke situ kita bersedia, insya Allah. Iya. Pak Sekretaris mungkin ada tambahan untuk bantuan CSR BUMN ini? Karena gini Pak Ustadz, ya saat-saat Ramadan ini kan banyak kalau saya lihat ya informasi di televisi atau berbagai media itu ya BUMN juga menyalurkan bantuan-bantuan, tidak hanya BUMN, banyak juga masyarakat menyalurkan bantuan-bantuan. Ini gimana Pak Haji? Ya, kami berharap BUMN yang khususnya yang berada di Lampung Selatan bantu kami untuk menyelesaikan program-program kami dan bantu kami untuk menyelesaikan anak-anak kuliah kami. Kemudian bantu kami juga bagaimana caranya kami, karena kami ini berada di kampung, beda dengan mungkin yang ada di kota, yayasan-yayasan besar yang mungkin donaturnya sudah besar-besar. Nah, kami ini di kampung yang mungkin jarang dijangkau oleh orang-orang kota, bahkan mungkin dari pemerintahan pun jarang ya ada, tapi mungkin dari pribadi masing-masing secara instansi belum ada, dan kami juga belum pernah mengajukan proposal, kami juga belum tahu caranya bagaimana. Jadi mohon dibantu para donatur. Ada info juga dari sahabat-sahabat kami di Bandar Lampung, ada dana CSR. Nah itu kami belum pernah tersentuh sama sekali. Tolong bantu kami bagaimana caranya kami berkunjung, bagaimana caranya kami mendapatkan bantuan CSR itu. Nah itu kami berharap sekali, karena masih banyak program-program kami yang tertunda, banyak program anak-anak kami yang harus kita selesaikan kuliahnya. Mungkin dengan bergabungnya BUMN dengan dana CSR itu bisa membantu menyelesaikan program-program kami. Sekalian aja Pak Ustadz Zainal Abidin ini biar informasi, kalau tadi HP-nya Pak Ustadz, kalau ini HP-nya Pak Zainal Abidin berapa ya? Iya, nomor HP saya sendiri 0822 8114 0412. Oke. Ya, 0822 ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Zainal. Pak Ustadz Iwan Ansori, ini kalau tadi testimoni dari Sinta Hidayanti tadi, ini terkait bahwa Sinta ini adalah kerjasama, salah satu bentuk kerjasama Yayasan Munasoroh dengan perguruan tinggi. Iya, kan? betul. Jadi ini gimana komentar ini? Apa himbauan kepada perguruan tinggi yang lain? Mana? Silakan. Iya, dimohonkan ya kepada seluruh perguruan tinggi di wilayah Provinsi Lampung itu, kami mohon bisa bekerja sama ya untuk menyelesaikan program pendidikan anak-anak kami hingga sarjana. Kami kan bertekad semua anak-anak asuh kami, anak-anak yatim kami ini sekolahnya hingga sarjana. Dan alhamdulillah kami sudah bekerja sama yang pertama dengan kampus Al-Madani yang berlokasi di Jalan Pramuka. Kemudian yang kedua bekerja sama dengan kampus Darul Fatah, itu yang berlokasi di Gang Kopi, perempatan Unila. Baru itu Bang, selebihnya yang mana? Jakarta. Itu Jakarta ya. Kalau di Jakarta memang sudah banyak. Tapi kalau bisa di Lampung aja lah, karena kita menjenguk ke Jakarta itu udah 4 anak kita kuliahkan di Jakarta itu. Ya, terakhir di sesi ketiga ini Pak Ustadz, ini rencana karena memang kelihatannya soal tempat dan sebagainya. Ini bagaimana gedung kita ini? Gimana Pak Ustadz? Iya, kita ini kan berada di aula ini, lantai bawah. Kemudian di atas kita itu ada kamar, ada 7 kamar. Itu nanti diperuntukkan bagi anak-anak asuh yang memang siap untuk tinggal di sini. Karena kan mayoritas mereka di lingkungan sini ya, tinggal sama ibu atau sama ayahnya. Nah, itu 7 kamar itu belum finishing. Masih ada dua hal besar yang perlu kita selesaikan. Yang pertama adalah lantai ya, granit ya, ubinnya. Kemudian yang kedua plafon. Yang ketiga kemudian ini jendela ya, teralis ya. Jendela sama ya, jendela dan pintu. Nah itu bagi donatur yang ingin
menyumbangkan berupa barang ya alhamdulillah, atau mungkin uang untuk beli barang itu juga alhamdulillah, tidak masalah. Kemudian selanjutnya tanah samping ini kan ada 300 meter, ini belum selesai ini pembayarannya karena memang kita berharap ada mitra-mitra yayasan yang bersedia untuk sedikit demi sedikit ya menyelesaikan. Kalau memang ada pemirsa Tegar TV yang tertarik untuk menanam atau berinvestasi akhirat ya, berupa tanah, maka 800.000 per meter di sini. Nah, itu silahkan. Oke. Ya, Pak Ustadz Iwan Ansori, Pak Haji Zainal Abidin dan Ibu Wahyuni, ini menarik nih dialog spesial kita. Cuman memang waktu juga lah, kita sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Ya, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Yang keempat boleh. Sesi terakhir ini, Pak Haji. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita dengan tema kegiatan Ramadan dan Lebaran 1444 Hijriah Yayasan Munasoroh Indonesia. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.